Makan, jalan-jalan. Hobi olahraga dan musik. Hobinya traveling, berenang, udah sih itu aja. Hobinya nonton film. Eh, kan sudah berkeluarga ya, jadi hobi memang banyakkan ke family activity kayak hangout atau kadang staycation dan sebagainya. Tapi pribadi juga ada sih, belakangan lagi era pandemi gini malah demen olahraga nih, road bike sama mulai belajar driving, golf gitu. Banyak, nggak ngitung. Tapi banyak. Kira-kira kalau persentase dari gaji? 40%. Hobi per bulan? Iya. Per bulan sekitar 1 juta lah. Buat hobi, untuk traveling mungkin paling banyak 10 kali ya. Tapi kalau misalnya untuk berenang mah paling cuma 50.000. Bahkan gratis. Kalau sebulan sekitar 250.000 sampai 300.000. Nah ini tergantung banget ya, kalau hobi itu kan jadi kalau misalnya kayak staycation ya mungkin kadang bisa habis sekitar 2 sampai 3 juta misalnya untuk kita sewa hotel dan sebagainya. Tapi kalau hobi yang lebih agak mahal itu memang yang tadi, yang pribadi ya, kayak misalnya main sepeda nih, lumayan ya, road bike itu kan dari yang harganya 3 juta sampai yang harganya 200 juta juga ada. Jadi sebenarnya tergantung dari kita sih sebenarnya. Kita kan juga harus tahu berapa yang kita alokasikan buat ini kan ya, buat hobi kita gitu. Sama driving pun karena kebetulan saya kidal ya, jadi kan agak sulit misalnya punya teman yang bisa kita pinjam sticknya misalnya ya, untuk driving, belajar golf gitu. Jadi memang kalau itu harus investasi dulu nih, kayak beli sticknya gitu kan. Satu set itu mungkin semurah-murahnya mungkin kita bisa dapat dari 5 juta, tapi kalau sama juga itu budgetnya unlimited juga gitu, kayak gitu. Iya, termasuk ke dalam lifestyle. Ya, tentu. Mungkin masuk. Iya, jadi apalagi yang di era seperti sekarang ya, road bike itu kan lagi lumayan booming ya, orang lagi banyak banget yang hobi. Saya lihat itu juga sebagai semacam lifestyle sih, ya yang cukup sehat juga karena kan kita banyak berolahraga gitu ya, seperti itu. Nabung, bisa juga reksadana mungkin, dan kalau sudah terkumpul bisa buat beli hobi itu. Mungkin 10% dari gaji income. Ya dibagi-bagi aja berapa persennya. Itu sih. Cara menentukan pengeluarannya itu pokoknya jangan mahal-mahal gitu. Kalau kemahalan nanti kayak nyesel gitu habis bayarnya. Kalau saya prinsipnya memang karena sebagai seorang pekerja kantoran ya, terus juga udah berkeluarga, tentunya kan kita juga punya banyak anggota keluarga yang dependen ke kita ya. Nah itu mungkin harus pintar-pintar memilah-milah sih, mana yang menjadi prioritas duluan gitu. Misalnya dari income kita dapat sekian, pasti yang terutama nih mulai dari tabungan dulu. Terus misalnya sekian persen, lalu dari situ kita masuk ke apa yang menjadi pengeluaran bulanan, lalu apa yang kita sisihkan untuk anggota keluarga yang menjadi dependen kita gitu kan. Belum juga kalau kita memang mempunyai kredit ya, atau mortgage gitu kan, cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya. Belum juga yang kita sisihkan untuk investasi dan asuransi terutama ya. Nah baru setelah itu semua terakomodir, baru tuh saya mulai mikirin berapa yang bisa kita sisihkan untuk lifestyle gitu. Tapi ya untungnya sih sejauh ini saya bisa dibilang ya bisa menyeimbangkan lah antara yang mana yang menjadi pengeluaran pokok, mana yang harus yang bisa kita sisihkan untuk lifestyle atau leisure gitu kan. Gitu. Punya rekening satu lagi. Buka tabungan satu lagi,
bisa yang mungkin lebih gampang liquidnya, jadi ditabungkan di situ setelah gajian. Kalau investasi sih udah sama pasti tiap bulannya segitu. Kalau hobi beda-beda. Kalau hobi itu jangan sering-sering, soalnya ntar kayak habis gitu buat hobi doang, nggak produktif. Tapi kalau investasi itu setidaknya udah punya eh, ya 5 kali dari gaji lah gitu buat pegangan. Kalau udah sisanya ntar baru diinvestasiin. Untuk investasi aku biasanya 20% dari income. Tapi kalau misalnya untuk lifestyle itu depends sih. Nah, kalau saya sih prinsipnya memang saya dulukan yang tabungan dan investasi ya, baru menuju ke hobi. Karena menurut saya itu sesuatu hal yang sangat penting. Dan apa ya, bukan berarti hobi nggak penting ya, tapi maksudnya kita juga harus bisa merencanakan lah keuangan kita seperti apa gitu. Terutama ya menabung, investasi, asuransi juga seperti itu. Iya, Iya, tentu. Tidak harus sih. Kalau bisa tidak mengurangi gaya hidup, ya bisa-bisa aja sih dengan investasi mungkin, atau dengan belajar saham ya. Iya, kalau hemat kan berarti kurangin biaya hidup tuh kayak misalkan nih kita mau makan gitu habis 30.000, tapi sebenarnya ada makan yang bisa cuma 15.000, itu lebih murah tapi sama-sama kenyang. Nggak mesti sih menghemat mengurangi nah nggak mesti ya, maksudnya saya gini, jadi mungkin gimana kita bisa mengatur, dalam arti pasti kan kita harus tahu diri ya, dalam arti misalnya income kita sekian ya, kita nggak mungkin gaya hidupnya jauh lebih tinggi dari itu, misalnya seperti itu. Terus hobi itu kan juga banyak sekali kan, budgetnya itu juga sangat bervariasi hanya dari sekian sampai sekian. Seperti saya bilang, contoh yang mungkin saya lagi suka ini kan sepeda ya. Istilahnya dengan cukup ratusan ribu kita juga bisa kok melakukan hobi sepeda itu. Tapi kalau memang kita duit berlebih, mau punya sepeda sampai puluhan atau ratusan juta, itu pun juga bisa gitu. Tapi bukan berarti menghemat ya, tapi lebih ke arah kita tahu kita ada di posisi mana. Waduh. Nggak tahu sih ini. Ini mungkin kurangi jajan doang sih. Karena aku sendiri kan anaknya gak demen jajan, kurang demen jajan, jadi ya mungkin bisa hemat di situ. Mengurangi kualitas dari kebutuhan, misalkan nih beli kebutuhan sehari-hari, beli sabun gitu, nggak usah yang mahal-mahal gitu tapi tetap bisa dipakai gitu. bawa bekal dari rumah. Saat ini 2 tahun ke belakang reksadana sih, sama asuransi jiwa tradisional. Pastinya adalah kan setiap bulannya seperti saya bilang, karena saya sebagai pekerja kantoran ya, saya mendisiplinkan diri nih untuk menabung, untuk berinvestasi dan sebagainya. Pastinya juga ketika menabung itu juga ada sekat-sekatnya nih, tabungan untuk apa, misalnya saya ingin keluarga saya mungkin jalan-jalan tahun depan gitu. Berarti ada sekat di mana saya menabung untuk itu gitu. Tapi saya juga ada menabung misalnya untuk mungkin dalam sekian tahun ke depan anak saya mau sekolah di mana gitu. Nah, kira-kira uangnya perlu berapa? Itu juga saya tabung. Balik ke pertanyaan tadi ya, sama. Ketika saya ingin misalnya gini, hobi saya ingin beli stick golf baru misalnya gitu. Saya tahu harganya berapa, ya itu saya tabung gitu. Jadi instead of berhutang atau gimana, lebih baik mendingan saya tabung dan sisihkan lebih awal gitu. Belanja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya, jangan kemakan merek.
Terus jangan terlalu banyak juga habisin buat hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang apa sih namanya, uh, kebutuhan ketiga gitulah, apa itu namanya, gue lupa ya, tersier. Penghematan ya. Nah, sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi kita sebenarnya cari tahu dulu kita nih ada di level apa gitu. Maksudnya dalam arti jangan semuanya difoya-foyakan untuk hobi misalnya. Tapi kita atau bahkan lebih parah lagi sampai berhutang misalnya. Nah, itu kan berarti sudah besar pasak daripada tiang ya. Jadi memang satu tips adalah jangan sampai menggunakan berhutang atau kredit gitu untuk sesuatu yang bersifat yaitu tadi senang-senang atau lifestyle, hobi dan sebagainya. Jadi lebih ke arah kita punya uang berapa, ya itulah yang kita sisihkan untuk hobi gitu. Karena aku anaknya males mencari yang aneh-aneh, jadi stick to one investasi aja sih. Kayak misalnya saham, ya udah saham aja. Kayak gitu. Bagus. Jadi para investor bisa milih mau jenis investasinya apa, lebih beragam gitu. Jadi resikonya kan bisa disesuaikan. Yang resikonya rendah, profitnya tinggi. Bagus, marketnya jadi banyak pilihan. Cuman saat ini sih saya lebih gampang di reksadana. Lebih mudah, banyak platformnya, dan lebih gampang dimengerti sih. Itu aja. Bagus, karena semakin banyak pilihan investasi, semakin banyak juga kita opsi-opsi yang kita dapat gitu. Jadi nggak cuma di satu tempat aja investasinya. Misalkan nih ternyata ada kayak performance-nya jelek gitu di satu instrumen investasi, kita bisa cari opsi yang lain gitu berdasarkan fundamentalnya. Bagus sih menurut saya, semakin banyak instrumen investasi itu lebih baik. Kenapa? Karena kan setiap orang itu punya, kalau dalam istilahnya di industri keuangan, profil risiko yang berbeda-beda nih. Ada yang berani misalnya mengambil risiko tinggi demi mendapatkan imbal hasil yang tinggi gitu kan. Tapi ada juga yang play safe gitu. Udah nggak apa-apa, returnnya rendah tapi aman gitu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya itu bagus banget sih, dengan adanya pilihan itu juga masyarakat juga teredukasi ya. Jadi dia tahu banyak sekali jenis instrumen investasi, dan sambil jalan juga mereka istilahnya awareness terhadap instrumen investasi itu kan juga bertambah ya gitu. Tipsnya perhatiin dulu fundamentalnya, jangan kemakan hype, jangan kemakan pom-poman influencer, karena fundamental lebih penting. Oke, nah ini cukup menarik nih. Yang menurut saya yang pertama adalah kita cari tahu dulu kita ini sebagai seorang individual, profil risiko kita itu seperti apa. Seperti tadi saya bilang, apakah kita seorang risk taker yang berani ngambil risiko yang tinggi gitu ya, atau kita seorang yang risk averse sekali, dalam arti saya nggak berani, pokoknya jangan sampai uang saya hilang atau bahkan nilainya turun misalnya gitu. Nah, kalau kita udah tahu kita ada di posisi yang mana, dan itu benar-benar setiap orang pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah kita mempelajari nih, ada apa saja instrumen investasi yang ada di luar sana gitu. Dari yang sangat low risk misalnya kayak menabung di bank atau deposito atau obligasi dan sebagainya, sampai ke yang di tengah-tengah nih, misalnya kombinasi antara yang rendah sama yang tinggi, atau yang tinggi sekali yang seperti kita trading di valuta asing atau saham atau dan sebagainya. Menurut saya sekarang ini sudah sangat banyak sekali pilihannya. Bahkan belakangan yang mulai ngetrend ada juga investasi di cryptocurrency misalnya. Nah, itu satu hal yang jauh lebih high risk lagi daripada saham misalnya. Nah, itu menjadi
kembali ke appetite kita ya sebagai seorang investor nih, risk appetite atau profil risiko kita ini di mana gitu kira-kira, seperti itu sih. Kalau gaji pas-pasan boleh keluar negeri nggak sih Pak? Jalan-jalan gitu. Ya boleh aja sih ya, sebenarnya kan nggak ada yang ngelarang ya, tapi makanya gini, pastinya kan kita harus tahu dulu tadi mana yang kita prioritasin kan. Jadi kalau misalnya ya gaji masih pas-pasan tapi kita pengen jalan-jalan ke Eropa 2 bulan misalnya kayak gitu, nah itu kan ya maksa lah ya, dalam arti kita harus tahu inilah, jangan sampai balik ke tadi berhutang gitu, ujung-ujungnya nanti malah jadi nyusahin diri sendiri misalnya seperti itu. Tapi udah hemat Pak. Udah hemat tapi belum kaya gitu. Maksudnya mau buat jalan-jalan gitu? Iya. Oh ya silahkan aja, nggak ada yang ngelarang kan. Kalau itu memang menjadi ini ya yang kita inginkan gitu.